What's up guys, saya Arjun Dinata, NIM 06205122. Baik, di kali ini saya akan membahas tentang naratologi, introduction to the theory of narrative. Jadi, naratologi sebagaimana dikaji oleh Mike Bell merupakan studi ilmiah tentang struktur narasi dan bagaimana elemen-elemen dalam cerita bekerja dalam konteks media audiovisual seperti video. Konsep naratologi digunakan untuk memahami bagaimana cerita dikonstruksi secara visual, auditif, dan struktural. Buku naratologi Introduction to the Theory of Narrative menjelaskan bahwa narasi tidak hanya tentang apa yang diceritakan, tetapi juga bagaimana diceritakan, konteks versus expression. Oleh karena itu, dalam analisis video naratologi, kita harus memahami struktur naratif, sudut pandang, dan unsur-unsur cerita yang digunakan dalam media visual. Elemen narasi dalam video menurut Mike Bell, yang pertama itu ada fabel dan cerita. Fabel atau bisa disebut fabula adalah rangkaian peristiwa kronologi yang membentuk inti cerita. Sedangkan cerita adalah hasil konstruksi dari fabula yang diorganisir dengan cara tertentu melalui sudut pandang, tempo, dan urutan. Dalam video fabula seringkali diubah melalui editing dan montase sehingga alur cerita yang ditampilkan bisa tidak linear atau penuh dengan teknik seperti flashback dan flash forward. 2. Aktor, karakter, dan vocalization. Aktor adalah entitas dalam cerita yang melakukan tindakan. Karakter adalah aktor yang memiliki identitas, emosi, dan motivasi tertentu. Dan vocalization adalah sudut pandang yang menentukan bagaimana cerita dilihat oleh penonton. Dalam video vocalization bisa bersifat yang pertama zero vocalization atau narator mengetahui segalanya, dan yang kedua ada internal vocalization atau cerita dilihat dari sudut pandang karakter tertentu. Yang ketiga external vocalization, cerita hanya menunjukkan tindakan tanpa mengungkap pikiran karakter. Mike Bell membagi konsep waktu dalam narasi menjadi 3. Yang pertama itu adalah order atau urutan, apakah cerita berjalan secara kronologis atau tidak. Yang kedua adalah duration atau durasi, bagaimana jika waktu dalam cerita dikompresi atau diperpanjang. Yang ketiga itu ada frekuensi, seberapa sering suatu peristiwa diulang atau diceritakan. Dalam video teknik editing seperti jump cut, slow motion, atau time lapse sering digunakan untuk mengatur durasi dan urutan narasi. Yang keempat, ada narator dalam media visual. Narator dalam video bisa bersifat, yang pertama itu adalah heterodiogetic atau narator di luar cerita seperti voiceover dalam dokumenter. Yang kedua ada homodiegetic, narator adalah bagian dari cerita seperti vlog atau video point of view. Yang ketiga itu ada autodiegetic, bisa disebut narator adalah tokoh utama dalam cerita. Dalam film dan video, teknik seperti naratif voiceover dan visual storytelling digunakan untuk menyampaikan narasi tanpa selalu bergantung pada dialog verbal. Penerapan teori Mike Bell dalam analisis video. Untuk memahami bagaimana teori Mike Bell diterapkan dalam video, kita bisa menganalisis film atau video pendek berdasarkan bagaimana fabula diubah menjadi cerita melalui editing dan montase. Dan lanjut bagaimana vocalization digunakan untuk membentuk perspektif penonton. Yang ketiga itu ada bagaimana cara manipulasi waktu dan durasi digunakan untuk memperkuat cerita. Dan yang keempat itu ada bagaimana peran narator dalam menyampaikan pesan dan membangun emosi. Jadi kesimpulan dari video naratologi dalam perspektif Mike Bell menekankan bahwa narasi dalam media audiovisual tidak hanya terdiri dari peristiwa-peristiwa, tetapi juga bagaimana peristiwa tersebut diceritakan melalui struktur vocalization, waktu, dan sudut pandang. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menganalisis video dengan lebih mendalam dan memahami bagaimana narasi
dikonstruksi untuk menghasilkan makna tertentu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bahas di video kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.